Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rohmah dari SMP IT Samrotul Fuad Pemalang. Hari ini saya berperan sebagai supervisor dan rekan saya. Nama saya Dian Rosmala Sakti, saya dari SMP Negeri 4 Pemalang, saya berperan sebagai coach. Dan saya Anik Setiawati dari SMK Negeri 1 Pemalang, saya berperan sebagai coaching. Kami akan melaksanakan Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, alhamdulillah kabar baik. Bu Dian, ini kan hari ini Bu Dian akan melakukan coaching ya. Iya, betul. Dengan ya. Iya, betul. Nah, sebelum Bu Dian melaksanakan coaching, akan saya sampaikan beberapa hal ya Bu Dian terkait dengan proses coaching nanti. Jadi pertama adalah tentang rubrik penilaian yang nanti akan dinilai pada saat proses coaching nanti Bu Dian dengan coach ya. Yang pasti kalau membicarakan tentang rubrik penilaian itu ya akan saya nilai dari alur tirtanya, apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum. Kemudian selain alur tirtanya, kemudian adalah bagaimana cara Bu Dian memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti, dan juga bagaimana coaching tersebut bisa merespon pertanyaan dari Bu Dian sehingga coaching tersebut bisa tergali potensinya begitu Bu Dian ya. Nah, yang kedua juga kalau membicarakan tentang supervisi itu jangan dilupakan prinsip coachingnya Bu Dian, yaitu tentang apa saja Bu Dian, masih ingat nggak? Kemitraan, Kemitraan ya, terus kemudian proses kreatifnya. Oke, proses kreatifnya, kemudian memaksimalkan potensi dari coach. Iya, jadi 3 prinsip ini juga diharapkan nanti muncul dalam sebuah coaching begitu ya Bu Dian ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Dian sebelum Bu Dian nanti melaksanakan coaching, kompetensi apa nih yang akan Bu Dian kembangkan kepada coaching pada saat coaching nanti? Oke, Bu Ida, dari pertanyaan Bu Ida tadi yang ditanyakan kompetensi apa yang akan saya kembangkan ya nanti dengan coach saya. Di sini mungkin saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Nah, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga hal ini, manakah kompetensi yang akan lebih Bu Dian spesifikkan lagi? Oke, dari ketiga tadi ya, yang mungkin lebih spesifik di sini yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot yang disesuaikan dengan alur tirta tadi Bu. Oke, kemudian untuk indikator nih, indikator tercapaian dari yang sudah disebutkan Bu Dian tadi, indikatornya itu nanti yang akan Bu Dian lakukan itu apa? Oke. Rencana saya sih nanti dalam proses coaching nanti yang akan saya laksanakan ya Bu, dari saya itu ingin menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh si coach ya, dan nantinya juga kita akan sama-sama menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya nanti. Berarti nanti yang akan saya garis bawahi di situ ya Bu. Ya. Si coach bisa menemukan permasalahannya, kemudian bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri begitu Bu Dian. Iya, betul. Oke, nah saya kira untuk sesi praobservasi cukup nggih Bu Dian ya. Nanti semoga proses coachingnya berjalan dengan baik dan bisa tercapai
Baik, terima kasih atas masukannya kepada saya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar Bu Dian sehat. Bu, punya waktu nggak? Alhamdulillah. Ada curhatan kedua nih. Aduh, ada apa ya nih? Nah, masalah lagi nih, pokoknya kalau saya ketemu sama Bu Dian, masalah gitu kan. Gini Bu, akhir-akhir ini saya sering merasa dan melihat kalau antusiasme dari siswa di kelas yang saya ajar tuh menurun ke pembelajaran saya sampai bingung gitu Bu, jadi masalahnya seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti antusias anak itu kalau pas pelajaran Ibu males-malesan gitu ya? Betul. Gak respect banget ya? Oh iya ya. Lah itu menurut Bu Nani, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari yang tadi Ibu sampaikan tadi, Dari permasalahan permasalahan yang Ibu hadapi tadi? dari pertemuan saya dengan dia selaku coach saya sih, saya berharap ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar kelasnya bisa meriah lagi gitu loh. Iya, iya. Oke, sekilas kan tadi saya mendengar Bu Nani menceritakan kepada saya bahwa di kelas Bu Nani itu anak-anak kurang antusias ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya, terutama di pembelajaran Ibu. Kira-kira hal apa saja sih yang membuat menurut Bu Nani nih yang membuat anak-anak itu tidak antusias dalam pembelajaran itu sendiri? Oke, izin menyampaikan ya Bu Dian, kalau boleh jujur, flashback ke belakang ya. Saya amati masalah itu timbul mungkin karena satu, saya kalau pembelajaran ngajar bahasa Inggris sukanya itu kayak metode ceramah gitu loh Bu. Ngomongin ceramah terus pakainya bahasa Inggris dari awal pembelajaran sampai akhir. Nah itu mungkin salah satu pemicunya itu ya Bu. Terus akhirnya kan anak cenderung bosan, kemudian merasa bahwa pembelajaran itu monoton, gak asik. Tahulah siswa-siswa kita kemampuan komunikasi bahasa Inggrisnya seperti apa. Kemudian yang lainnya saya juga jarang memberikan kesempatan murid untuk berpendapat dan aktif. Jadi tidak ada pengembangan atau eksplor materi, misalnya di tahapan tanya jawab itu tidak ada keterlibatan dan pelibatan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran itu Bu. Begitu Bu. Oke, berarti dari yang Ibu ceritakan tadi, kalau bisa saya ambil kesimpulannya itu dari komunikasi mungkin ya Bu ya, Betul. dari komunikasi antara pengajar dengan siswanya. Mungkin dalam hal ini Bu Nani kan mengajar bahasa Inggris, tadi yang seperti Bu Nani sampaikan, Bu Nani hanya ngomong saja, model ceramah, ngomongnya yuk nganggo bahasa Inggris ya gitu ya. Saya rasa kan namanya murid tidak semuanya bisa mentranslate, mengerti, paham dengan apa yang disampaikan. Mungkin itu ya Bu Nani ya. Nah, dari apa yang tadi sudah Bu Nani sampaikan itu, menurut Bu Nani misalnya nih dalam kita buat suatu skala penilaian ya, skala penilaian, cara mengajar Bu Nani itu tersebut dalam skala 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa ya Bu Nani ya? Jadi malu Bu. Kayaknya level masih level rendah deh. Nggak sampai 10, nggak sampai 7, mungkin 5 lah untuk diri saya sendiri kayaknya cocok deh. Cocok gitu. Oke Bu Nani, berarti itu kriterianya pada angka 10 itu ya Bu Nani ya, tapi Bu Nani hanya mencapai di angka 5. Iya. Lah, itu gimana ya Bu ya? Mungkin kriteria untuk sampai di angka 10 itu Bu Nani harus bagaimana gitu loh? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Mungkin ya Bu ya, mungkin kalau di level 5 saya masih monoton, tidak masih menerapkan proses ceramah. Mungkin kalau misalnya saya ingin meningkatkan menjadi level 10 ya satu metode mungkin Bu, metode yang saya terapkan di kelas harus lebih asik gitu kan Bu, gamenya juga menarik, cara penyampaian materinya juga lebih memahamkan siswa lah. Jadi kalau misalnya taruhlah kita guru bahasa Inggris, tidak semuanya 100% itu kan bahasa Inggris, jadi metode penyampaiannya cukup lah 60-40% nya untuk bahasa Inggris, 60-nya bahasa Indonesia. Mungkin dengan 3 cara atau 3 langkah itu Bu. Iya. Jadi tadi yang Ibu sampaikan bagus itu ya,
saya sependapat, mungkin di sini saya mungkin ada sedikit memberi gambarannya ya, mungkin tadi yang 60-40 itu Inggrisnya nanti perlu ditranslatekan, jadi anak tidak bosan ya, tidak jenuh dengan pembelajaran yang ibu lakukan tadi kan seperti itu. Mengantisipasi dari input anak-anak yang kurang kan akhirnya jadi bisa tidak hanya diserap oleh anak-anak yang memang inputnya sudah bagus. Iya, betul, ya, Bu ya. Nah, di sini lalu saya pengen mendengar pendapat dari Bu Nani nih. Apa saja sih kira-kira yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dengan mengikuti pembelajaran menari? Mungkin sedikit Bu Nani bercerita. Oke, gitu. Kalau belajar dari berbagai sumber relevans, kemampuan guru dalam menyajikan pembelajaran metodenya di kelas itu harus lebih menarik, itu pasti. Diselingi dengan ice breaking, jadi anak tidak merasa bosan dan jenuh di kelas. Kemudian hal lainnya mungkin kita bisa melibatkan game ya Bu, optimalisasi penggunaan game secara digital boleh, secara yang bentuk manual gitu kan juga boleh. Intinya saat pembelajaran atau di bagian assessment anak akhirnya bisa lebih tertarik. Satu hal yang pasti bahwa pembelajaran itu memang harus betul-betul fokus berpihak kepada murid. Intinya itu Bu Dian. Betul. Oke Bu Nani, tadi Bu Nani juga sudah sedikit menceritakan dan menjawab nih apa yang akan pendapat Ibu untuk perbaikannya ini ya. Salah satunya memang kita sebagai pengajar itu harus bisa berpusat kepada anak ya. Kalau tadi di awal Bu Nani itu ceramah terus ya, anak-anak ya mungkin ada yang ngantuk, jenuh, ngomong-ngomong kurang ngerti artinya, misalnya seperti itu kan ya. Dan Bu Nani kebetulan tadi sudah menyampaikan harus merubah dengan pembelajaran yang lebih asik dengan ice breaking. Misalnya kelihatan muridnya pada ngantuk, ya kita semangati biar anak-anak lebih bugar lagi, lebih semangat lagi seperti itu Bu Nani. Nah di sini mungkin yang akan saya tanyakan, kira-kira apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tadi, mungkin lebih rincinya lagi gitu. Rancangannya bagaimana? Rencana atau yang ingin saya laksanakan sebagai aksi saya ya Bu ke depan. Itu yang pertama saya akan merancang pembelajaran dulu dengan matang Bu. Karena segala sesuatu tidak direncanakan itu akhirnya nanti gagal diterapkan di kelas atau mungkin bahkan tidak terlaksana. Itu yang pertama, merancang pembelajaran dulu agar lebih mengasihkan dengan menggunakan berbagai macam sumber pelajaran, kemudian menggunakan atau melibatkan pemakaian penggunaan digitalisasi gitu kan Bu. Kemudian kita boleh menggunakan filosofi tadi kan kita masih ingat ya bahwa kita harus menuntut kodrat anak dan anak itu harus didik sesuai dengan perkembangan zamannya. Boleh nih melibatkan YouTube, penggunaan YouTube, TikTok yang disukai banyak siswa, masukkan dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang lainnya lagi adalah tentang inquiry learning Bu. Jadi lebih kepada project based learning. Jadi daripada guru itu memberikan ceramah, macam penjelasan yang nggak jelas, instruksinya juga bertele-tele, akan lebih baik anak memang harus dipusatkan untuk mengerjakan sebuah project. Jadi pembelajaran yang berbasis project atau proyek. Kemudian yang ketiga mungkin saya akan memberikan tidak terlalu banyak tugas. Jadi saya sesuaikan dengan potensi bakat siswa. Jadi siswa harus bisa memilih sendiri, ada kemerdekaan untuk menentukan proyeknya seperti apa sih, tugasnya seperti apa, seperti itu. Jadi gambarannya ada tiga rencana, merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan, kemudian melibatkan penggunaan optimalisasi digital, gitu kan, atau media sosial, kemudian yang ketiga kaitannya dengan pelaksanaan project based learning. Itu. Nah itu apa yang sudah Ibu sampaikan itu bagus banget ya Bu ya. Jadi bisa tidak mau yang tadinya kita bisa merubah apa yang tadinya Ibu sudah ajarkan dengan metode yang seperti itu, kita sudah bisa memikirkan ke anak, kita lebih cenderung untuk pendekatan ke anak ya. Kita bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan tadi ya 3 hal yang sudah disampaikan tadi.
termasuk tadi ya disesuaikan dengan kode zaman ya. Sekarang zamannya sudah YouTube digital ya, semua dengan komputer. Nah, kita bisa memaparkan mungkin ya lebih asik dengan video, paparan video, PPT atau ya yang masuk ke YouTube tadi ya, betul sih yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira nih Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kembali lagi nih Bu ke posisi ideal di angka 10 tadi ya. Menurut Bu Nani itu ya, yang paling realistis ya tentang kondisi Bu Nani saat ini, kira-kira apa sih yang dapat meningkatkan sampai di posisi level 10 tadi? Yang mungkin dapat bisa menaikkan levelnya, meningkatkan sampai di posisi tadi. Saya kira untuk bisa naik ke level 10 kita harus berusaha dulu mencapai target ke level 8 dulu. Dengan rancangan-rancangan tiga itu kan berproses pujian. Jadi dari yang kita rencanakan di awal ya itu dulu yang kita harus raih dulu. Jadi untuk bisa mendapatkan 10 melewati 8 level dulu. Oke, berarti tidak bisa langsung lompat ya. Itu butuh proses yang sangat lama. Oke ya. Nah, mungkin ya yang bisa naiknya ya sekitar di posisi 8 tadi ya, di angka 8 itu. Nah, ya setidaknya apa yang akan Ibu Nani lakukan nih agar sampai pada level ke-8 tadi? Mungkin kan tadi belum sekilas menyampaikannya ini. Mungkin bisa disampaikan Bu. Ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa 3 rencana itu kan pasti merancang sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid. Berpusat kepada murid berarti lebih cenderung kita harus melibatkan keaktifan murid. Nah, untuk hal semacam ini berarti saya harus mengurangi ceramahnya dulu. Jadi ceramah saya kurangi, instruksi yang saya berikan juga harus lebih jelas, pelibatan ice breaking gitu kan Bu, dalam setiap jeda ketika momen-momen tertentu, khususnya ketika siswanya itu pada ngantuk, sudah mulai bosan, sudah tidak ada keinginan untuk hidup gitu kan Bu, hidup di kelas dan lain sebagainya. Nah itu yang pasti. Jadi ice breaking, rancangan pembelajaran yang lebih matang berpihak kepada murid, dan yang pasti utama untuk mensupport kegiatan-kegiatan itu kita harus memerlukan sebuah media pendukung. Jadi saya harus menciptakan nih inovasi pembelajaran terkait dengan media pembelajaran yang lebih asik. Nah, wah setuju sekali Bu, bagus banget ya idenya. Intinya ceramah lewat udah, jangan dipakai lagi ya Bu ya. Itu mungkin kalau dulu itu anak-anak kadang bilang kayak pembawa acara berita nih, membaca aja terus gitu, ngobrol terus sama terus tapi kita nggak paham, apalagi dalam mata pelajaran bahasa Inggris ya hari ini gitu ya. Terus nih Bu nih, untuk melaksanakan hal tersebut kira-kira Bu Nani itu membutuhkan bantuan nggak sih ya untuk melaksanakan yang tadi Bu Nani rencanakan? sangat butuh dan jelas membutuhkan dengan kita, salah satunya ya Bu, dengan kita berkolaborasi dengan rekan sejawat itu kan sangat mendukung itu ya Bu. Sehingga ketika kita sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan hal itu bisa kita diseminasikan, mengimbas kepada yang lainnya, itu akan sangat memberikan pengaruh positif buat diri saya pribadi. Jadi kita bisa melihat sharing praktik baik pembelajarannya dari guru lain juga, hal-hal yang pokoknya bisa menambah wawasan saya terkait dengan meningkatkan keaktifan siswa. Luar biasa banget, semangat ya Bu Nani ya. Dalam hal ini berarti Bu Nani menerapkan untuk berkolaborasi ya dengan teman sejawat, dalam hal ini guru ya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut ya. Betul. Nah kemudian kira-kira ini komitmen apa sih yang mungkin Bu Nani terhadap rencana apa yang akan Bu Nani nanti lakukan? Komitmen yang pasti adalah tadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya harus betul-betul melaksanakan, mendedikasikan diri saya sepenuh hati dengan membuat rancangan pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan dia. Yang menyenangkan kan luas jangkauannya, jadi memang harus dipikirkan matang-matang. Rancangan pembelajaran seperti apa yang berpihak pada murid. Itu yang akan menjadi komitmen saya untuk saya lakukan. Kemudian buat rancangan ya, membuat rancangan yang lebih bagus, yang lebih inovatif, yang lebih bisa menarik perhatian murid ya, seperti itu kan.
seperti yang tadi udah disampaikan ya, dengan cara juga bareng berkolaborasi dengan bapak-bapak guru yang lain, saling sharing bareng. Oke, Bu Nani, itu sangat luar biasa banget dan saya sangat mendukung sekali dengan komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Nani. Oke. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Hari ini saya bisa sharing-sharing dan sepertinya masih banyak ada sharing-sharing masalah yang lainnya yang perlu bisa diberi bantuan gitu ya Bu Dian ya. Ya, Bu Nani, sama-sama. Nanti saya juga nggak akan menutup diri. Oke. Tidak akan sudinya membuka pintu kalau Bu Nani mau sharing berbagi dengan saya lagi nantinya. Oke, izin pamit Bu Dian. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya izin komitmen Bu, komitmen Iya. awal merancang pembelajaran yang Oh, asik dan iya, menyenangkan. iya, Iya, Bu Dian ya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Gimana perasaannya tadi sudah melaksanakan coaching? Alhamdulillah Bu Ida, lega sekali rasanya. Oke, lega sekali ya Pujian Iya, ya. betul. Oke. Nah tadi kan Pujian kan sudah selesai ya coaching tadi dengan Bu Nani ya. Iya, Nah, betul. di percakapan ini, setelah observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Budian ya. Yang pertama, apa saja yang Budian sudah lakukan saat proses coaching tadi dengan Bu Nani? Yang sudah, yang tadi kan ada di awal tadi sebelum observasi kan ada indikator pencapaiannya. Nah ini bisa Budian ceritakan tadi sesuai dengan yang Budian alami saat proses coaching dengan Bu Nani? Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Saya akan menyampaikan apa yang tadi saya sudah laksanakan pada saat proses coaching dengan Bu Nani. Di mana tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nani dengan penggunaan alur tirta, Bu. Ya, di sini juga saya sempat menanyakan tujuannya, mengidentifikasinya, terus menanyakan rencana aksi yang akan coach lakukan dan tanggung jawabnya, sehingga apa yang sudah sesuai apa yang saya laksanakan tadi sudah sesuai dengan alur tersebut dan bisa menggali menggali ide-ide yang ada pada coach tadi untuk bisa menemukan untuk bisa menyampaikan permasalahan dan menyelesaikannya atau menyelesaikan solusinya. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Dian. Ya, saya setuju sekali ya dengan jawaban Bu Dian tadi. Tadi memang saya sudah membuat sedikit catatan di sini saat proses saya tadi mengobservasi Bu Dian. Memang alur tirtanya itu sudah sangat terlihat jelas. Tadi di awal Bu Dian menanyakan tujuannya, obrolannya kita mau apa sih, ada yang mau diharapkan dari obrolan kita, nah itu tujuan. Kemudian tadi di proses identifikasi juga Bu Dian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Nani untuk proses identifikasi di sini, sehingga Bu Nani itu bisa bercerita dengan tanpa beban gitu ya. Artinya Bu Nani itu sepenuhnya mempercayakan Bu Dian untuk mendengarkan permasalahannya dari Bu Nani itu. Kemudian rencana aksi saya lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bu Dian tadi, Bu Nani juga tadi sudah terlihat rencana aksinya itu begitu sangat detail, sangat rapi begitu Bu Dian ya. Dan untuk tanggung jawabnya juga saya melihatnya juga semangatnya Bu Nani untuk bisa mengubah diri dan bersama-sama mengubah rekan sejawat. Begitu ya Bu Dian yang bisa saya lihat dari alur tirtanya tadi sih. Nah kemudian catatan saya di sini juga itu prinsip coachingnya. Prinsip coaching yang Bu Dian lakukan itu juga sudah terpenuhi semuanya ya Bu Dian. Ada tadi kemitraan, kemudian proses kreatif. Saya bisa melihat di sini kreativitas Bu Dian menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan butuh kreativitas kita untuk disampaikan kepada coach ya. Kemudian dari situ coach akhirnya tergali potensinya secara baik, jadi dengan tidak sadar itu coach ternyata bisa menggali potensinya dengan baik Bu Dian. Nah yang saya suka, yang saya garis bawahi tadi adalah di proses kemitraan tadi
artinya Budian itu tidak memberikan judgement ataupun asumsi ataupun apa gitu ya terhadap Bu Nani, sehingga mengalir dengan natural begitu, dengan alami dengan Bu Nani gitu ya. Yang saya lihat itu sih. Kemudian yang terakhir ini ya tadi dari Budian tadi menanyakan pertanyaan berbobot itu, kemudian bisa menggali potensi tadi coaching ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan ke Budian ini ya, menurut Budian nih, kira-kira potensi apa lagi sih yang bisa dikembangkan selain kompetensi tadi yang sudah disebutkan awal tadi? Mungkin di sini kompetensi yang akan saya kembangkan lagi ya ke depannya, yaitu tentang pemahaman lebih mendalam tentang alur tirta tadi. Alur tirta. Iya, di alur tirtanya Bu. Dan harapan saya nanti sehingga pada saat proses coaching lagi suatu saat saya akan bisa lebih baik lagi dari hari ini ya Bu ya. Dan itu bisa menambahkan pengetahuan dan ilmu kepada saya untuk bisa mempelajari pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu Bu Ida. Oke, berarti alur tirtanya ya Budian yang akan dipertegas kembali ya, sehingga nanti percakapannya saat coaching itu lebih mengalir, lebih begitu mengalir, ya, lebih luwes, lebih enak ya Bu ya. Walaupun tadi saya sebenarnya melihatnya sih itu sudah bagus gitu Oke, kan. Artinya alhamdulillah, terima kasih. kemitraan yang dibangun Iya. Budian kepada Bu Nani itu sudah bagus, saya melihatnya seperti itu. Terima kasih Bu Ya. Ida. Alhamdulillah Budian, ini proses coachingnya Budian sudah selesai. Nah, dari proses coaching ini saya pribadi itu berharap semoga kita sebagai guru ya, sebagai pendidik, adanya proses coaching ini salah satu tujuannya adalah juga untuk bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada murid-murid kita dan menjadi partner yang baik untuk rekan-rekan sejawat kita di sekolah. Jadi ketika kita mempunyai sesuatu baru yang harus kita tularkan artinya kepada rekan sejawat itu bukan dengan cara yang menggurui, bukan cara yang sok tahu saya harus begini, harus begitu, tidak gitu ya. Nah, dari proses coaching ini kita belajar bagaimana menularkan sesuatu yang baik itu dengan sama-sama kitanya juga belajar gitu. Jadi sama-sama belajar begitu Bu Ida. Ya. Nah, harapannya ya kita bisa menjadi guru-guru yang luar biasa yang dirindukan murid-murid kita ketika tidak ada kita di sekolah ditanyakan, wah Budian kemana ini? Dirindukan ya Bu ya. Budian kemana ini kok Iya, gak berangkat nggak kenapa berangkat, gitu ya. kenapa, Jadi ya, hal betul. perhatian kecil seperti itu dari murid kita itu juga menjadikan kita semangat untuk mengajar. Kemudian ketika tidak hadir di sekolah rekan sejawat kita, Budian kenapa ini begitu ya. Cari ya, Bu, ya. Artinya kita dirindukan dan bisa mungkin menurut ketika sudah ada di fase itu mungkin kita berarti sudah jadi guru yang baik begitu. Dan semoga kita akan terus berproses sehingga bisa menjadi guru yang dirindukan murid dan dirindukan juga oleh rekan sejawat kita. Kemudian ya. Bu Ida. Itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap tadi proses coaching Budian ya. Mohon pamit ya Budian ya. Setelah ini Terima kasih. ini ada agenda lain Budian. Monggo Budian kalau juga mau melanjutkan aktivitas yang lain silakan. Iya Ibu Ida, saya juga terima kasih karena Bu Ida pada siang hari ini sudah menyempatkan